Karunia rohani untuk melayani. 1 Korintus pasal 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Di sini Paulus memberikan sebagian daftar dari karunia rohani, untuk melayani, lihat juga Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. 1. Sang Pemberi. Paulus menyatakan bahwa Kristus memberikan berbagai karunia pelayanan ini. 2. Para Rasul. Gelar rasul dipakai untuk kelompok pemimpin tertentu dalam Perjanjian Baru. Kata kerja apostelo berarti mengutus seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu sebagai utusan dan wakil pribadi dari yang mengutus. Gelar ini dipakai untuk Kristus, Ibrani 3 ayat 1, ke-12 murid Yesus, Matius 10 ayat 2, Paulus, Roma 1 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 1, Galatia 1 ayat 1, dan orang lain. Kisah Para Rasul 14 ayat 4 dan 14, Roma 16 ayat 7, Galatia 1 ayat 19 dan Galatia 2 ayat 8 sampai 9, 1 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 7. Istilah rasul dipakai dalam Perjanjian Baru secara umum bagi wakil yang ditugaskan sebuah jemaat. Oleh karena itu, di dalam Perjanjian Baru, gelar rasul menunjuk kepada setiap utusan yang ditugaskan dan diutus sebagai misionaris atau untuk tanggung jawab khusus lainnya. Kisah Para Rasul 14 ayat 4 dan 14, Roma 16 ayat 7, 2 Korintus 8 ayat 23 dan Filipi 2 ayat 25. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan kepemimpinan rohani yang luar biasa, diurapi dengan kuasa, untuk berhadapan langsung dengan kuasa-kuasa kegelapan, dan meneguhkan Injil dengan berbagai mukjizat, dan telah menyerahkan diri, untuk mendirikan berbagai gereja, sesuai dengan kebenaran dan kemurnian rasuli. Mereka adalah orang-orang yang penuh iman, dan tekun berdoa serta penuh roh. Kisah Para Rasul 11 ayat 23-25, Kisah Para Rasul 13 ayat 2-5 dan 46-52, Kisah Para Rasul 14 ayat 1-7 dan 21-23. Istilah rasul juga dipakai dengan arti khusus, yang menunjuk kepada mereka yang melihat Yesus setelah kebangkitannya, dan ditugaskan sendiri oleh Tuhan, yang bangkit untuk memberitakan Injil dan mendirikan gereja, misalnya ke-12 murid dan Paulus. Jadi, jabatan rasul dalam pengertian khusus ini bersifat unik dan tidak terulang lagi. Para rasul asli itu tidak memiliki pengganti. 1 Korintus 15 ayat 8. Sekalipun para rasul yang meletakkan dasar gereja tidak mempunyai pengganti, gereja masa kini masih tergantung pada perkataan, berita, dan iman mereka. Gereja harus taat dan tetap setia kepada tulisan asli mereka. Menolak penyataan yang diilhamkan dari para rasul itu berarti berhenti menjadi suatu gereja menurut pola Alkitabiah dan menolak Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 13-15, 1 Korintus 14 ayat 36-38, Galatia 1 ayat 9-11. 3. Para nabi. Nabi adalah orang percaya yang berbicara di bawah dorongan langsung dari Roh Kudus atas nama Tuhan dan yang beban utamanya adalah kehidupan rohani dan kemurnian gereja. Di bawah Perjanjian yang baru mereka dibangkitkan dan diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk membawa berita dari Tuhan kepada umatnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 17, 4 ayat 8 dan 21 ayat 4. Para nabi Perjanjian Lama memiliki tugas pokok memberitakan firman Tuhan, agar mendorong umat Tuhan untuk tetap setia kepada hubungan perjanjian mereka. Kadang-kadang,
Mereka juga meramalkan masa depan, sebagaimana yang dinyatakan kepada mereka oleh Roh. Seperti halnya para nabi Perjanjian Lama, maka nabi Perjanjian Baru dipanggil untuk menyingkapkan dosa, memberitakan kebenaran, mengingatkan akan datangnya penghakiman, dan memberantas keduniawian dan kesuaman di antara umat Tuhan. Lukas 1 ayat 14-17. Berita para nabi ini tidak boleh dianggap sebagai tanpa salah. Berita mereka harus dinilai dan diuji oleh gereja, nabi yang lain dan firman Tuhan. 4. Para penginjil. Dalam Perjanjian Baru, pemberita Injil adalah orang milik Tuhan yang berbakat, dan ditugaskan untuk memberitakan Injil, yaitu kabar baik keselamatan kepada yang belum selamat, dan membantu membuka gereja yang baru di sebuah kota. Apabila Injil diberitakan, ia selalu mengandung tawaran dan kuasa keselamatan. Roma 1 ayat 16-17. 5. Para gembala. Para gembala adalah mereka yang bertugas untuk mengawasi dan memelihara kebutuhan rohani jemaat lokal. Mereka juga disebutkan, Penatua, Kisah Para Rasul 20 ayat 17, dan Titus 1 ayat 5, dan Penilik Jemaat, 1 Timotius 3 ayat 1, dan Titus 1 ayat 7. Tugas gembala adalah memberitakan ajaran yang sehat, membuktikan kesalahan ajaran sesat, Titus 1 ayat 9-11, mengajarkan firman Tuhan, dan memimpin jemaat lokal, 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 1 Timotius 3 ayat 1-5, menjadi teladan kesucian, dan pengajaran yang benar, Titus 2 ayat 7-8, dan menjaga agar semua orang percaya, tetap di dalam kasih karunia ilahi, Ibrani 12 ayat 15, 13 ayat 17, dan 1 Petrus 5 ayat 2. Tugas mereka dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28-31, sebagai pelindung kebenaran rasuli, dan kawanan domba Tuhan, dengan berjaga-jaga terhadap ajaran palsu, dan guru-guru palsu di dalam gereja. Gembala itu dipilih, bukan melalui cara politis, melainkan oleh hikmat roh, yang diberikan kepada tubuh Kristus, ketika memeriksa keadaan rohani seorang calon. 6. Para guru. Para guru adalah mereka yang memiliki karunia, yang diberikan Tuhan secara khusus untuk menjelaskan, menguraikan secara terperinci, dan memberitakan firman Tuhan agar membangun tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 12. Tugas khusus para guru, ialah memelihara Injil, yang dipercayakan kepada mereka, dengan pertolongan Roh Kudus. 2 Timotius 1 ayat 11-14. Mereka harus dengan setia, mengarahkan gereja kepada penyataan Alkitabiah, dan berita asli Kristus dan para rasul, serta bertekun di dalam tugas ini. Guru sangat penting, dalam maksud Tuhan bagi gerejanya. Gereja yang menolak atau tidak bersedia mendengarkan para guru, dan teolog yang tetap setia, tidak akan memperdulikan lagi kesungguhan berita Alkitabiah, dan penafsiran yang tepat atas ajaran asli Kristus dan para rasul. Apakah kita menggunakan karunia rohani kita untuk melayani satu sama lain dan jemaatnya? Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.